Dan pemirsa, kita akan ikuti keterangan pers dari Polda Metro Jaya terkait penangkapan begal yang melukai perwira marinir saat bersepeda. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 minggu terakhir ini tim khusus baik Polda maupun Polres ini telah melakukan pengembangan dan berhasil mengungkap 4 kasus pembegalan pesepeda dengan total tersangka 12 orang. Jadi per totalnya pertama tadi saya sampaikan 10 tersangka, kemudian yang saat ini kita lakukan penangkapan 12 orang menjadi 22 orang. Dari 12 orang ini adalah 10 tersangka pelaku dan 2 orang tersangka penadah ya. Nah, dari penadah ini kami bisa lihat ada sekitar 71 handphone ya, berbagai jenis yang hasil kita ungkap ya. Ada 71 handphone dari penadah ini. Dan mereka memang mendapatkan dari para pelaku pembegalan pesepeda ini. Kemudian perlu saya sampaikan dari 12 orang pelaku yang ditangkap dalam 1 minggu terakhir, ada 3 pelaku ya. Ketika kita lakukan penangkapan, yang bersangkutan ini melakukan perlawanan dan berupaya untuk merebut senjata tim khusus ini, dan mereka melakukan perlawanan. Akhirnya kita lakukan tindakan tegas dan terukur, dan dalam perjalanan ya, ketika mereka akan kita bawa ke rumah sakit, di perjalanan meninggal, dan saat ini jenazahnya masih di Rumah Sakit Kramat Jati. Untuk keluarga sudah kami hubungi dan insya Allah kemungkinan hari ini atau besok ya, besok pihak keluarganya akan mengambil jenazah tersebut di Rumah Sakit Kramat Jati. Kemudian kami pun kemarin saat rilis menyampaikan bahwa kami terus melakukan pengejaran kepada pelaku dengan korban yaitu anggota marinir ya. Nah, untuk pelaku ini sudah kami tangkap ya, sudah kami tangkap. Nah, kalau kita lihat mungkin selama ini cukup viral ya, hampir setiap hari muncul kejadian saat begal terhadap korban yaitu anggota marinir, beberapa kali muncul di media, dan ini alhamdulillah berhasil kita tangkap pelakunya, 2 orang ya. Jadi di sini ini lebih jelas, mereka menggunakan kaos merah kemudian celana jeans, yang satu menggunakan jaket putih dan menggunakan celana jeans. Ini pelakunya dua-duanya sudah kita tangkap. Kejadian tersebut yaitu di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Kemudian untuk modus para tersangka atau para pelaku begal, yaitu mereka biasanya selalu bersepeda berpasangan, ada yang 2 kendaraan, kemudian ada yang kedua kendaraan atau 1 kendaraan. Kalau 2 kendaraan berarti 4 orang dan 1 kendaraan berdua ya. Dan mayoritas memang mereka berdua menggunakan sepeda motor. Mereka selalu mengintai, berkeliling mencari mangsanya. Nah, ketika di tempat sepi kemudian ada korban sendirian dan mereka membawa handphone, biasa ditaruh di belakang kaos, atau dia ditaruh di tas, atau kadang-kadang ditaruh di stang. Inilah kemudian mereka kuntit dan langsung mereka melakukan aksinya. Nah, dan memang mayoritas setiap para korban yang terkena jambret pasti terjatuh dan luka-luka ini. Ini memang sangat membahayakan bagi para korban ini. Tapi alhamdulillah korban selama ini sembuh gitu ya, hampir seluruh korban sudah sembuh.
Kemudian para pelaku ini jelas mereka berperan sebagai eksekutor atau pemetik, dan yang satu orang ini adalah sebagai joki motor, ya, joki motor. Kemudian yang satu adalah eksekutor. Dari 13 LP, ya, 13 laporan polisi yang sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya dan jajaran dalam hal ini Polres, sudah terungkap 10 LP, ya. Sudah terungkap 10 LP, atau crime clearance ini sudah 77%, dengan tadi saya sampaikan 22 tersangka. Dan tim khusus, khususnya anti begal ini akan terus kita melakukan upaya-upaya pengembangan, karena masih ada beberapa tersangka yang masih kita kejar. Ya, tim khusus ini akan terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku ini. Untuk penerapan pasal, ya, penerapan pasal yang disangkakan kepada para pelaku adalah pasal 363 KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan, atau pasal 365, ya, dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Dan bagi para penadah, ya, penadah tadi saya sampaikan ada 2 penadah, ya, yang mereka istilahnya jual beli dengan harga miring biasanya gitu. Ini dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Nah, di sini saya pun terus dalam hal ini, dalam upaya untuk menjaga keamanan. Kami pun dalam rangka menjamin keamanan wilayah hukum Polda Metro Jaya, kami terus maksimal, tentunya dengan beberapa pola, yaitu pola preemptif. Terus kami melakukan himbau kepada masyarakat supaya masyarakat selalu berhati-hati, ya. Himbauan ini kami sampaikan lewat